Oke, sebelum melakukan uji one way ANOVA, jadi ini kan ada beberapa kriteria pengujian atau variabel dari uji pH, daya sebar, daya lekat, dan uji diameter zona hambat. Untuk kali ini kita gunakan uji daya sebar. Jadi caranya untuk uji ANOVA ini sama saja, nanti yang lainnya itu tuh tinggal direplikasi seperti itu. Jadi sebelum melakukan uji one way ANOVA, kita lihat dulu ini datanya. Jadi daya sebar, data ini kan tadinya berbentuk horizontal, kita rubah dulu menjadi bentuk vertikal seperti ini, dan juga diberikan kode untuk kriterianya. Jadi F1 kita berikan kode 1, F2 kita kode kedua, dan F3 kita kodekan 3. Dan untuk siklusnya ini kan jadi ada H1 atau hari ke-1 sampai dengan siklus ketiga. Nah, ini juga sama, jadi H1 kode 1, siklus ke pertama ini kode kedua, dan seterusnya sampai dengan siklus ketiga dengan kode 4. Lalu karena di sini ada beban 50 sampai dengan 100, nah kita buat juga kodenya. Jadi untuk beban 50 kita berikan kode 1, beban 100 kita gunakan kode 2. Lalu daya sebar disusun menjadi bentuk vertikal, yang tadinya horizontal seperti ini kita susun vertikal seperti ini. Nah, lalu kemudian kita masukkan data ini ke dalam aplikasi SPSS. Yang pertama kita copy dulu ini, jadi formulasi siklus perubahan dan daya hambat kita copy seperti ini, lalu masukkan ke dalam SPSS di variabel view, paste. Nah, jadinya seperti ini. Kalau klik data view, lalu kita masukkan nilai ini. Jadi yang pertama itu formulasi, atau copy, siklus. Jadi yang di copy itu adalah kodenya. Ya, seperti ini. Setelah seperti ini kita lakukan pengkodean. Jadi seperti ini contohnya. Di bagian value, formulasi. Nah, kita bisa lihat di sini untuk formulasi ini ada kriteria F1 sampai dengan F3. Caranya adalah seperti ini. Jadi value untuk kode 1 adalah F1, untuk kode 2 adalah F2, untuk kode 3 adalah F3. Untuk siklus juga caranya sama. Siklus 1 adalah H1, siklus 2
Ya, seperti itu. Lalu untuk beban juga sama, ini satu adalah untuk beban 50 gram. Kode 2 untuk beban 100 gram, lalu klik OK. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Dan selanjutnya kita lakukan uji normalitas. Caranya adalah klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Nah, jadi daya sebar masukkan ke dependent list, lalu formulasi dan beban masukkan ke dalam faktor list. Plots, centang, normality, plot with test, klik continue. Ini untuk uji normalitas, lalu klik OK. Nah, kita lihat ini test of normality untuk formulasi dari F1 sampai dengan F3, nilai sig baik Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk ini sudah di atas 0,05. Artinya adalah seluruh data penelitian ini berdistribusi normal. Lalu untuk beban 50 dan 100 gram juga sama, nilai signya ini sudah di atas 0,005. Artinya adalah data penelitian sudah berdistribusi normal. Nah, setelah berdistribusi normal, lalu kita lakukan analisis ANOVA sekaligus dengan uji homogenitas. Caranya adalah klik Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Nah, kita masukkan formulasi ke dalam dependent list, ke dalam faktor, lalu daya sebar ke dalam dependent list, lalu klik post hoc untuk melakukan uji lanjut. Jadi uji lanjut ini dengan cara klik ini dan kan klik continue, lalu option bagian statistik homogeneity of variant test kita centang, klik continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil uji homogenitas untuk formula. Jadi nilai signya ini yang dilihat ini adalah yang atas nih, based on mean. Dilihat ini dari nilainya 0,249, artinya di atas 0,05. Ini menandakan bahwa data berdistribusi homogen. Lalu untuk ANOVA atau uji beda, kita lihat di sini bahwa nilai signifikasinya ada 0,03 di bawah 0,05, artinya adalah signifikan. Artinya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara formulasi F1 sampai dengan F3. Nah, untuk mengetahui formula mana yang berbeda, kita lihat uji Duncan. Kita lihat di sini bahwa F3 dan F2 ini berada di dalam subset 1, artinya F3F dan F2 ini tidak berbeda, namun berbeda dengan F1 yang berada di subset 2, artinya adalah F1 dan F2 ini berbeda dengan F3 dengan F2 itu berbeda dengan F1. Nah, untuk yang 50 gram dan 100 gram caranya sama, klik Analyze, Compare Means, One Way ANOVA, formulasi kita pindah, lalu masukkan beban, lalu klik OK. Nah, ini tidak bisa dilakukan uji post hoc karena cuma ada 2. Jadi kita lihat di sini langsung ke dalam ANOVA-nya saja. Jadi ANOVA di sini adalah 0,085 atau di atas 0,05, artinya di sini tidak ada terdapat perbedaan yang signifikan
antara beban 50 dan beban 100 gram. Jadi seperti itu untuk uji one way ANOVA. Lalu selanjutnya untuk uji independent test untuk diameter zona bat. Jadi sama seperti tadi, kita susun datanya ini menjadi bentuk vertikal. Yang tadinya horizontal seperti ini, kita susun menjadi vertikal. Namun ini P tidak dimasukkan ke dalam uji. Jadi yang kita masukkan ini adalah 5, 10, 15 dan kontrol plus. Jadi seperti ini. Satu ini untuk 5%, 2 ini untuk 10%, 15 ini untuk kode 3, dan kontrol plus adalah untuk 4. Nah setelah seperti ini, lalu kita copy yang sebelumnya juga sudah diberi nama seperti ini ya. Lalu kita copy dan paste seperti ini. Lalu kita masukkan value sama seperti dari caranya. Jadi value 1 untuk 5%, 2 untuk 10%, 3 untuk 15%, dan 4 untuk control plus. Lalu caranya untuk melakukan uji independent test adalah klik analyze, compare means independent sample test. Nah konsentrasi kita masukkan ke dalam grouping variable, daya ambat masukkan ke dalam test variable, define group. Jadi kita akan membandingkan antara 5% dengan kontrol, 10 dengan kontrol, dan 15 dengan kontrol. Kita ingat di sini kodenya. Jadi yang dibandingkan itu nanti adalah kode 1 ke kode 4, kode 2 ke kode 4, 3 ke 4. Jadi kita bandingkan dulu 5% dengan kontrol, yaitu kode 1 dengan kode 4. Klik continue, oke. Dan ini adalah perbandingannya. Kita lihat langsung nilai signifikasinya di sini. Nilai signifikasinya di bawah 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara 5% dengan kontrol. Lalu untuk yang 10% dan selanjutnya caranya sama seperti tadi. Kita rubah ini 2 seperti 10% dengan 4. Nah ini 0,80, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah ini adalah untuk yang 15 dengan kontrol, nilainya adalah 0,264, artinya ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu seperti itu tuh untuk pengujiannya. Lalu hasil pengujian ini bisa langsung di copy ke dalam Microsoft Excel dan dilakukan interpretasi seperti ini. Kita tinggal copy saja, contohnya kita masukkan seperti ini, kita paste, kita rapikan. Nah lalu dilakukan tabulasi interpretasi sesuai dengan yang diinginkan. Nah contohnya adalah seperti ini. Oke, sekian.